Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan wal akhwat, so'imin so'imat, kembali berjumpa dengan kami media dakwah An-Najah TV. Semoga hari-hari Anda di bulan Ramadan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa mendoakan kami untuk tetap bersemangat dalam berdakwah lewat media An-Najah TV dan media-media lainnya. Kita masih di kajian kitab Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan masih pada terkait benteng gaib, bagaimana kita membentengi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dari serangan jin yang memusuhi kita. Karena tidak semua jin itu memusuhi kita, ada jin muslim juga. Jamaah sekalian, bangsa jin diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka ini tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita indera, tetapi mereka bisa melihat kita. Nah ini jamaah sekalian yang agak susah. Kalau musuh dari kalangan manusia kita bisa menghindarinya, tapi kalau musuh dari kalangan jin, nah ini perlu kewaspadaan. Tetapi sebagai sebuah bentuk kelengkapan syariat Islam, ternyata Islam yang kita yakini, yang kita perjuangkan tidak sekedar mengajarkan bagaimana kita berinteraksi dan melindungi diri kita dari musuh-musuh yang tampak mata, tetapi juga Islam mengajarkan kepada kita bagaimana melindungi diri kita dan bagaimana berinteraksi dengan musuh-musuh yang tidak tampak oleh mata kita ataupun dunia gaib. Nah jemaah sekalian, kita mulai dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, suatu waktu saya dan beberapa sahabat bersama dengan Nabi Muhammad SAW di Abwa. Tiba-tiba kami mendapatkan angin yang sangat kencang sekali, disertai awan yang sangat gelap. Ketika kondisi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas yang kita kenal dengan al-mu'awwidzatain, yaitu dua surat yang digunakan untuk berta'awudz. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada saya, kata Uqbah, ya Uqbah, ta'awwadz bihima fama ta'awwada muta'awwidun bimithlihima. Wahai Uqbah, hendaklah kamu gunakan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas untuk meminta perlindungan. Sungguh siapapun yang meminta perlindungan, maksudnya berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, maka tidak ada yang mampu menyaingi keduanya dalam masalah perlindungan. Artinya mu'awwidzatain akan melindungi dari apapun. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga hadis dari Abdurrahman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ibna Abis, wahai Ibnu Abis, ala ukhbiruka bi afdali ma ta'awwada bihil muta'awwidun. Maukah saya beritahu kamu tentang benteng perlindungan yang harus digunakan oleh orang yang meminta perlindungan? Qultu bala ya Rasulullah. Sahabat ini mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada saya Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Hadis ini hadis hasan. Nah, kemudian juga jamaah sekalian, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minal jan wa ainil insan hatta nazalas al-mu'awwidatan. Falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya meminta perlindungan kepada Allah dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin dan dari ain manusia, maksudnya penyakit yang disebabkan oleh pandangan. Ada, dan syariat Islam menjelaskan namanya penyakit ain. Kemudian dengan apa saja? Hatta nazalas al-mu'awwidzatain, sampai diturunkan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ketika dua surat ini diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakainya untuk meminta perlindungan kepada Allah dari jin dan dari pandangan manusia yang menyakitkan. Dan Rasulullah SAW tidak lagi memakai perlindungan-perlindungan lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya statusnya adalah status hasan. Juga Imam An-Nasa'i meriwayatkannya.
Kemudian jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata melindungi diri kita dari perkara-perkara gaib yang menakutkan, dari serangan-serangan gaib, tidak sekedar lewat ayat-ayat Al-Quran, tetapi kita juga ada hadis dan doa-doa tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya doa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kita kenal sebagai sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mi'ata marrah kanas lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yamsiya." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali di pagi hari, maka itu akan menjadi benteng gaib bagi dia dari serangan setan ataupun gangguan setan sampai di waktu sore. Nah, jemaah sekalian, ini doa pertama. Saya yakin doa ini sudah sering kita dengar dan bahkan sering kita amalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian hadis yang terakhir, bagaimana kita membentengi diri kita dari serangan-serangan gaib yang tidak terlihat oleh mata kita, yang tidak bisa kita lindungi dengan perisai kita ataupun benteng kita, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thani rijlahi qabla an yatakallama." Barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat di bawah ini setelah salat fajar, sebelum dia berbicara dengan orang lain, la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah setelah salat fajar, setelah salat subuh, jemaah sekalian, la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelebihan apa? 1, kataballahu lahu asyara hasanatin. Allah Subhanahu wa taala akan menulis 10 kebaikan bagi dia. Masya Allah. Yang kedua, wa maha anhu asyara sayyiatin. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus darinya 10 keburukan atau dosa-dosa yang dia kerjakan. Yang ketiga, wa rafa'alahu asyara darajatin. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya 10 derajat. Masya Allah. Kemudian selanjutnya yang keempat, wa kana yaumuhu dzalika fi hirzin min kulli makruhin. Sesungguhnya kalimat tersebut, ucapan la ilaha illallah yang diucapkan sehabis salat fajar sebanyak 10 kali, akan menjadi pelindung bagi dia di hari itu dari semua keburukan atau semua perkara yang dia benci. Yang kelima, wa hirsun minasyaitani, dan itu akan menjadi benteng dari gangguan setan. Hadis ini hadis hasan gharib. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, inilah kelebihan syariat Islam. Tidak sekedar menjelaskan bagaimana interaksi kita dengan hal-hal yang sifatnya nampak, yang bisa kita lihat, tetapi Islam juga mengajarkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan hal-hal yang gaib. Jadi ini diantara benteng gaib dari gangguan jin serta gangguan sihir. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.